Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor kenapa seseorang bisa terjatuh terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam transaksi bisnis. Manusia bisa terjatuh kepada yang diharamkan, yang pertama dikarenakan faktor hawa nafsu. Bahwasanya manusia hari ini, manusia yang hidup di zaman modern, dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya, yang mana mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Dan ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana manusia tidak lagi peduli terhadap harta yang dia usahakan, apakah bersumber dari yang halal atau bersumber dari yang haram. Rekan-rekan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwa kelak di akhir zaman atau kelak suatu masa akan datang manusia, orang-orang yang pada waktu itu mereka tidak lagi memperdulikan harta ataupun cara dia dalam mencari harta, apakah bersumber dari yang halal atau yang haram. Mereka terjebak dengan gaya hidup, terjebak dengan tuntutan zaman, sehingga ini disinyalir oleh Rasulullah SAW. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang lebih mencintai harta ketimbang akhirat, lebih mencintai harta ketimbang ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Kecelakanlah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, dan hamba-hamba pakaian. Kemudian penyebab yang kedua adalah dikarenakan jahil, atau dengan kata lain kebodohan. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perhatian terhadap dinul Islam. Akan tetapi dikarenakan mereka belum pernah mempelajari ilmu fikih muamalah, belum pernah mempelajari ilmu halal dan haram, maka pada akhirnya mereka pun bisa terjatuh terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disinyalir dalam suatu athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ittajara qabla ay yatafaqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama.
Barang siapa berniaga sebelum dia memahami fikih muamalah, maka pasti dia akan jatuh pada urusan riba. Semakin jatuh dan semakin jatuh. Maka dari itu, rekan-rekan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga rekan-rekan sekalian. Yang pertama, marilah kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki barangkali selama ini kita masih menjadikan dunia, masih menjadikan materi sebagai tujuan utama dalam hidup kita, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan akhirat, melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, bagi kita yang hari ini memiliki aktivitas bisnis dan ternyata kita belum pernah mempelajari ilmu fikih muamalah, maka sejak hari ini marilah kita azamkan niat untuk mempelajari ilmu fikih muamalah. Karena dalam ilmu ini kita diajarkan tentang halal dan haram, mana akad yang diperbolehkan, mana transaksi-transaksi yang dilarang oleh agama. Sehingga dengan cara seperti inilah kita bisa lebih berhati-hati menghindarkan diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.